Transfer data jadi salah satu poin kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan itu dibuat sebagai bagian dari perjanjian kerjasama dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Namun, hal itu menjadi sorotan lantaran berpotensi merugikan privasi masyarakat Indonesia melalui data pribadi. Meski demikian, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjamin proses transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dahulu. Setali tiga uang, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat akan tetap dilakukan dalam koridor Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Hasan, data pribadi yang akan ditransfer hanya untuk keperluan perdagangan terhadap komoditas tertentu. Jadi ini semacam strategic trade management. Ya, kalau barang-barang tertentu dipertukarkan, misalnya bahan kimia, pertukaran barang-barang yang seperti itu, perlu keterbukaan data. Pertukaran data pribadi katanya gimana Pak? Apa itu? Pertukaran data pribadi. KS Pak, dari kesepakatan tarif. Katanya data pribadi. Ya nanti itu sedang di negosiasi masih jalan terus. Ya. Saat ini pemerintah mengklaim telah ada 12 perusahaan yang mendirikan data center di Indonesia. Pemerintah menjamin cross-border data pribadi tetap memperhatikan pelindungan data pribadi dan akan menjaga privasi tiap individu. Tim Liputan iNews melaporkan. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat, orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti inilah suasana saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur. Dihadiri Gubernur Jawa Timur dan Presiden Prabowo. Peluncuran koperasi sebagai program unggulan Presiden Prabowo itu berlangsung meriah. Namun 2 hari berselang, Koperasi Merah Putih tiba-tiba dibongkar. Tidak ada lagi spanduk yang terpasang. Papan nama koperasi bergambar foto Presiden Prabowo yang terpasang di pinggir jalan maupun di atas toko dibongkar dan diturunkan. Seluruh barang dagangan yang ada dalam toko dikeluarkan. Warga yang datang hendak berbelanja juga terpaksa pulang dengan tangan kosong. Mau belanja minyak. Minyak ya? Ya, minyak, sabun. Terus gimana Bu? Kok balik langsung? Tutup katanya. Tutup katanya. Usai viral penyebab pembongkaran Koperasi Merah Putih akhirnya terungkap. Hanya gara-gara kepala desa lupa menyebutkan nama PT Perekonomian Ponpes Sunan Derajat sebagai mitra penyuplai koperasi. Akibatnya, mitra tersebut menarik diri dan mengambil seluruh barang dari koperasi. Secara tiba-tiba kita dapat mic, terus terang saya
ngomong seadanya. Saya betul-betul lupa untuk menyampaikan bahwa support kita adalah Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kepala desa meminta maaf ke mitra Ponpes Sunan Derajat dan berharap kerjasama dapat diteruskan. Seorang pria pengendara motor mendatangi sebuah rumah di perumahan Jati Residen, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setelah memantau situasi, pria itu kemudian membuka beton penutup tempat pompa. Pelaku sempat ditanya warga, namun ia berdalih akan memperbaiki mesin air. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Akhirnya dengan leluasa menggondol pompa air, kemudian melarikan diri. 13.50-an hampir. Tapi sempat ada warga yang melihat, Pak? Warga melihat, dikira itu tukang servis. Ngakunya tukang servis? Tukang servis. Ada warga yang sempat bertanya berarti, Pak? Ada. Pak, boleh lama. Berbekal hasil rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Bojongsari. Warga berharap pelaku dapat segera ditangkap petugas karena aksinya dinilai sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Kericuhan dan aksi saling pukul antara warga dengan peserta karnaval terjadi saat perayaan bersih desa Kelurahan Mukiorejo, Sukun, Kota Malang. Terlihat seorang warga memprotes kehadiran sound horeg karena sangat mengganggu. Merasa tidak terima, peserta sound horeg pun mengeroyok warga tersebut. Pemerintah Kota Malang sangat menyesalkan kejadian ini. Pemkot Malang pun masih menunggu regulasi dari Pemprov Jatim terkait penggunaan sound horeg di Kota Malang. Kita larang, kemarin sudah saya sampaikan. Tentunya aturan terkait horeg di Kota Malang kan sudah jelas. Ya, nanti kita akan detilkan lagi, kita akan tegaskan lagi. Sementara itu menurut pelaku budaya setempat, saat ini penggunaan sound horeg sudah tidak sesuai peruntukannya. Ternyata sound horeg itu penggunaannya sudah melenceng dari kegiatan-kegiatan yang semestinya. Bahwa semua kegiatan itu butuh sound. Tapi sound itu punya batas, baik menimbulkan polusi suara, ya, kebisingan dan lain sebagainya. Sudah seharusnya kesenian dan hiburan sound horeg bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, bukan malah mengganggu ketertiban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan kabur-kaburan mewarnai razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Seorang Pak Ogah meloloskan diri dengan cara membuka bajunya. Tanpa mengenakan baju, Pak Ogah ini lari kencang menghindari petugas. Pak Ogah lainnya yang coba dikejar petugas juga melarikan diri. Beruntung ada sejumlah pelajar yang lewat hingga membantu menangkap di tengah jalan yang macet. Seorang remaja manusia silver juga lari kocar-kacir hingga nekat menyeberang kali hindari kejaran petugas. Ia pun lolos dari kejaran usai berlari kencang. Pengamen lansia yang membawa gitar juga tak luput dari razia. Melihat petugas datang, ia lari kencang hingga sempat terjatuh bersama petugas yang menangkap. Pelariannya pun terhenti di sebuah gang. Menurut petugas Satpol PP, razia PMKS dengan sasaran pengatur lalin liar atau Pak Ogah setelah adanya dugaan aksi sabotase box lampu lalu lintas di kawasan Cawang. Selain mengincar pengamen dan Pak Ogah, petugas juga mengamankan sejumlah preman di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia preman menyusul adanya laporan pemalakan yang terjadi di lampu merah Pulau Mas. 2 preman bertato dan 4 orang Pak Ogah yang terjaring razia kali ini langsung dibawa ke kantor Kecamatan Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.